Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini kita akan belajar manajemen keuangan desa, dan ini adalah pertemuan yang kedua. Kalau kita berbicara tentang manajemen keuangan desa, ya, bagaimana sejarah, kemudian kedudukannya dan wewenang desa. Kalau kita melihat sejarahnya, dulunya waktu zaman Orde Baru itu desa-desa itu tidak mempunyai otonom, dan itu semua kebijakan-kebijakan yang diambil oleh desa itu terpusat ya secara sentralisasi. Jadi semua kebijakan yang ada di pusat itulah yang diturunkan ke desa-desa. Ya. Kemudian desa itu akan melaksanakan pembangunan sesuai dengan petunjuk dan instruksi dari pusat. Kemudian kedudukan desa itu juga sangat lemah ya, pada waktu itu. Ya, desa-desa itu tidak bisa berinovasi, ya, mencari pemasukan keuangannya, dan semuanya terpusat ya secara sentralisasi, dan juga termasuk wewenang desa. Ya, banyak wewenang desa tadi ya itu diarahkan ke pusat. Ya, wewenangnya tadi tinggal sedikit. Ya, jadi dipangkas wewenang desa-desa tadi. Jadi secara sentralisasi ya semua wewenang tadi dilakukan oleh pusat. Begitu undang-undang tentang desa, maka terjadilah otonom desa. Dan otonom desa ini kedudukannya sangat penting sekali, dan wewenang-wewenang yang dari pusat tadi diturunkanlah sampai ke desa, dan desalah tempat dari pembangunan. Ya, sekarang kita lihat ya, bagaimana sistem pemerintahan. Ya. Jadi sistem pemerintahan Republik Indonesia ini, ya, ini presiden sebagai penguasa legislatif, kemudian ada yudikatif, BPK, Mahkamah Agung, ya, kemudian ada DPR, fungsi pengawasan, DPRD, kemudian presiden itu dibantu oleh menteri-menteri. Ya, jadi sampai ke daerah otonom, ya, dan daerah otonom tadi ya pemerintahan dari desa. Ya, aliansi itu kalau kita lihat ya desentralisasi dalam NKRI, alasan filosofis desentralisasi adalah Indonesia dan negara hukum. Dalam negara hukum terdapat ya pemecaran kekuasaan kewenangan. Daerah otonom merupakan bentuk ya pemecaran kewenangan. Jadi dibentuklah tadinya sentralisasi, ya, dibuatlah desentralisasi. Desentralisasi ini semua kewenangan atau pemecaran kekuasaan kewenangan itu ada di daerah otonom, atau di daerah yang paling kecil adalah desa. Kemudian Indonesia dan negara demokrasi. Ya, demokrasi mengendaki keterlibatan rakyat dalam menjalankan pemerintahan otonom daerah, merupakan perwujudan keterlibatan rakyat dalam pemerintahan di daerah. Ya, Indonesia negara sejahtera, otonom daerah mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kalau kita lihat ya pengaturan ya otonomi daerah itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 sampai yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ya. Jadi pergeseran pengaturan otonomi daerah atau desa. Ya, seperti saya katakan tadi, kewenangan yang di pusat sana yang secara sentralisasi ini diturunkan ya menjadi pengaturan otonomi. Ya, jadi desa-desa itu wewenangnya ya ditambah. Ya, jadi selama ini wewenangnya
ada di pusat, sekarang wewenangnya ada di desa. Ya. Kalau kita lihat ya, pergeseran pengaturan otonomi, konstitusi yang multitafsir, ya, pengaturan diserahkan kepada pemegang kekuasaan, pembentuk undang-undang. Ya. Kondisi desa, ya ini kondisi desa kita. Kebijakan hanya bertujuan pada pertumbuhan ekonomi, ya, politik pengendalian, ya, sampai dengan sosial, ya, sampai dengan sosial, ekonomi, sosial, dan politik. Ya. Jadi perbedaan desa dan kota, bagaimana sih ya perbedaan desa dan kota? Ya, yang sudah jelas desa itu ciri khasnya, ya, mata pencariannya adalah pertanian. Ya, ciri khas yang lain adalah desa itu di samping mata pencariannya pertanian, ya, penduduknya yang ramah tamah. Ya, sekarang kita lihat konsep definisinya bagaimana. Ya, menurut kamus KBBI, desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri, diketuai oleh kepala desa. Ya, jadi desa ini adalah kesatuan wilayah. Ya, jadi kalau kita lihat pemilihan kepala desa juga secara langsung seperti pemilihan dari presiden. Ya, jadi pengertian desa adalah kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan sendiri, atau desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultur yang terdapat di suatu daerah dalam hubungannya dengan pengaruhnya secara timbal balik. Ya, ini dia pengertian dari desa. Ya, yang jelas dia merupakan suatu geografi, sosial, ekonomi, ya, ya, politik suatu daerah. Kemudian syarat-syarat desa. Jadi kita masyarakat itu tidak bisa, ya, tidak bisa membuat suatu desa, membentuk suatu desa. Ya, ada syarat-syarat desa itu yang dapat dibentuk. Ya, syaratnya pertama mempunyai wilayah, ya, mempunyai pemerintahan, adanya penduduk, berada langsung di bawah camat, mempunyai kebiasaan pergaulan sendiri. Inilah syarat-syarat pembentukan satu desa. Jadi desa-desa itu tidak bisa langsung karena luasnya daerah tadi yang dipecah dibentuk desa-desa. Tidak segampang semudah itu yang membentuk satu desa. Jadi adanya penduduk, ya, jadi kalau misalnya penduduknya hanya 5-10 keluarga, ya itu bukan suatu desa. Ya, fungsi desa sebagai sumber bahan pangan, ya, penghasilan bahan mentah, penghasilan tenaga kerja, dan pusat-pusat industri di kecamatan. Itulah dia sebagai fungsi desa. Ya. Kemudian ciri-ciri desa, ya, seperti yang saya katakan tadi, ya, kehidupan di desa, masyarakat masih yang memegang teguh keagamaan, adat istiadat, warga penduduknya condong saling tolong menolong, keramah tamahan, ya, fasilitas umumnya masih sedikit, ya, susah dicari, ataupun kalaupun ada masih langka. Inilah ciri-ciri desa. Ya. Jadi ciri-cirinya apa yang paling penting itu adalah mata pencarian mereka masih mengandalkan pertanian. Kemudian macam-macam desa, ya, macam-macam desa. Ada desa swadaya, yaitu suatu wilayah pedesaan yang hampir seluruh masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara mengadakan sendiri. Inilah ciri-ciri desa swadaya. Jadi kalau kita lihat, ya, desa tadi pun juga dibagi tipe-tipenya. Ya, tipe desa swadaya, tipe desa swakarsa, dan tipe desa swasembada. Kalau desa swasembada tadi seperti yang saya katakan, ya, mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara mengadakan sendiri. Ini, ya, desa swadaya. Kalau swakarsa, ya, lebih baik sedikit dari desa swadaya, ya, yang sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, kelebihan produksi mulai dijual ke daerah-daerah lain. Jadi kalau di desa swadaya tadi, ya, mungkin produksinya tidak berlebih-lebih, hanya cukup kebutuhan dari penduduk di suatu desa itu. Tapi kalau desa swakarsa,
dia sudah produktif, ya hasilnya juga sudah banyak dan sudah memenuhi kebutuhan dari penduduk di desa tersebut, ya sisanya mereka bisa jual ke daerah-daerah lain. Inilah ya lebih maju dari desa swadaya. Kalau desa swasembada adalah desa yang lebih maju dan mampu mengembangkan potensi yang ada secara optimal. Ya ini bukan lagi kelebihan produksinya, tetapi dia mampu menghasilkan bibit-bibit unggul dihasilkannya. Ya, dia mengembangkan potensi, dia lihat potensinya apa, ya dikembangkannya. Kalau potensinya pariwisata, dia akan mengembangkan pariwisata. Kalau potensinya peternakan, dia dapat mengembangkan potensi peternakan tersebut secara optimal. Kemudian kita lihat ya pengertian kota. Ya, ini ya. Jadi kalau desa tadi ya ciri-cirinya ya penduduknya penduduknya ramah tamah, pergaulannya sangat ramah tamah, kemudian mata pencariannya bergerak di sektor umumnya di sektor pertanian. Ya, kemudian kalau kota, ya kota menurut kamus bahasa besar bahasa Indonesia adalah daerah pemukiman yang terdiri dari atas bangunan rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat dengan menjadi pemusatan penduduk dengan kepadatan tinggi. Nah, jadi inilah pengertian dari kota, suatu daerah geografi yang mempunyai penduduk yang padat dan tempat tinggal yang berhimpit-himpit, itulah kota. Jadi syarat-syarat pembentukan kota itu ya kota bisa dibentuk ya. Syaratnya adalah dengan keputusan DPRD, bupati, ya kemudian keputusan gubernur dan persetujuan rekomendasi Mendagri dan sebagainya. Ya. Jadi fungsi kota itu adalah sebagai pusat produksi, sebagai pusat pemerintahan, sebagai pusat kebudayaan, sebagai pusat pendidikan, dan sebagai pusat kesehatan. Ya, ciri-ciri kota masyarakatnya heterogen. Ya, mata pencaharian penduduknya juga heterogen. Ya, sikap penduduk bersifat individualistis. Ya, corak kehidupannya bersifat hubungan kekerabatan ya yang mulai pudar. Ini ciri-ciri kota. Ya, kalau misalnya ciri-ciri desa tadi adalah masyarakatnya homogen. Ya, merata dia. Kalau misalnya suku Jawa semua. Kalau misalnya suku Batak semua. Tapi kalau di kota mempunyai ciri ya masyarakatnya heterogen, berjenis-jenis. Ya, berkumpul semua suku-suku. Ya, di kota itu ya heterogen tadi, suku Nias ada, suku Melayu ada, suku Batak ada, dan banyak suku-suku ya yang berdiam di daerah kota. Itulah ciri-ciri kota. Jadi umumnya pun orang-orang kota itu ya dia mata pencariannya juga heterogen. Ya, ada yang bekerja di industri, ya, ada yang bekerja sebagai jasa-jasa, ada yang bekerja di kantoran. Jadi heterogen ya umumnya. Jadi kalau misalnya kita lihat hubungan kekeluargaan, kekerabatan itu tidak ada sama sekali di daerah kota. Ya, di daerah kota ini individualistis itu sangat kental dan tidak lagi menjunjung tinggi kekerabatan. Jadi keterkaitan desa dengan kota ya aspek ekonomi yang melancarkan hubungan antara desa dengan kota, meningkatkan volume perdagangan antara desa dengan kota. Ya, menimbulkan kawasan perdagangan, menimbulkan perubahan orientasi ekonomi penduduk desa. Jadi antara desa dengan kota itu dibuat hubungan yang simetris. Ya, masing-masing hubungan tadi masing-masing menguntungkan. Ya, jadi kalau tadi desa swakarya tadi yang melebihi bisa memproduksi macam-macam, ya dia bisa mengirim ke kota. Ya, jadi ya, dia bisa jual ke kota. Ya, otomatis dengan menjual ke kota tadi bisa menguntungkan hasil jerih payah di desa tadi. Kemudian aspek sosial, ya terjadinya mobilitas penduduk desa dan kota. Ya, jadi kalau misal aspek sosial tadi
penduduk desa tadi ya berlomba-lomba, ya berlomba-lomba pergi ke kota, ya apalagi kalau suatu desa itu dengan tidak menghasilkan apa-apa, dengan desa swadaya tadi, maka tidak bisa banyak yang diharapkan dari sana. Maka berlomba-lombalah ya penduduk desa tadi ya berangkat ke kota. Ya, aspek budaya, ya meningkatnya pendidikan di desa yang ditandai dengan meningkatnya jumlah sekolah dan siswanya yang bersekolah. Ya, terjadinya perubahan tingkah laku masyarakat desa akibat pengaruh dari masyarakat kota. Potensi budaya terdapat di desa sehingga melahirkan arus wisatawan. Jadi aspek budaya ini ya, antara hubungan tadi antara kota dan desa. Ya, jadi orang-orang desa tadi akan pergi ya sekolah ke kota, yang pada umumnya sekolah-sekolah pendidikan tinggi ini terdapat di kota, dan mereka akan berduyun-duyun ramai-ramai pergi ke kota. Ya. Kalau kita lihat sejarah pengaturannya, ya desa kabupaten kota, wilayah kabupaten kota, ini ada zaman Orde Baru ya, bisa kita lihat, kemudian kewenangan desa. Kalau kita lihat kewenangan desa pasca otonomi daerah, ya, kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul seperti tanah desa, organisasi adat dan sebagainya, kemudian kewenangan lokal berskala ya desa, kewenangan yang ditugaskan pemerintah provinsi dan nasional, kemudian penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Ya, pemerintah desa terdiri dari kepala desa, perangkat desa atau sebutan lainnya. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan perangkat teknis. Jadi penyelenggaraan di desa itu juga mempunyai struktur organisasi. Ya, jadi perangkat-perangkat desa tadi ya itu merupakan stay di kantor desa tersebut, dan hanya kepala desanya saja yang dipilih oleh masyarakat secara langsung. Sedangkan perangkat-perangkatnya ya memang sudah ada ya di kantor pemerintahan desa. Keuangan dan aset desa. Jadi desa tadi juga ada keuangannya, ya pendapatannya asli ya dari penarikan dari pajak-pajak ya, kemudian ada dari subsidi dari provinsi, kabupaten, dan ada anggaran ADB dari pusat juga ada. Jadi selama ini desa tadi ya tidak mempunyai bukan tidak mempunyai uang, tetapi uangnya kasnya itu minimal ya, sehingga apapun yang mereka bangun ya terbuntur dengan dana. Tetapi dengan sekarang ini dengan anggaran dana desa yang begitu besar, ya, maka desa-desa tadi bisa ya membangun desanya sendiri ya dengan uang yang cukup dikirim oleh dari pusat. Itulah yang dibelanjakan oleh desa-desa tersebut. Ya. Kalau kita lihat di desa tadi, di samping ada kepala desa, sekretaris desa, dan aparat-aparat desa, juga mempunyai lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. Ya, jadi mereka juga membentuk suatu kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. Ya, jadi pemerintah desa dan masyarakat desa dapat membentuk lembaga adat desa, lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat yang menjadi bagian dari susunan asli yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat. Ya, tugasnya apa? Membantu pemerintah desa dan sebagai muatan dalam memberdayakan, menyelesaikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat. Ya. Jadi karakteristik desa, ya, kehidupan di desa berhubungan erat dengan alam. Ya, orang desa sangat terikat pada daerah dan lingkungannya. Ya, kemudian memiliki rasa sepenanggungan, seperasaan, dan saling memerlukan. Ya, jadi itulah mengenai
pertemuan kita yang kedua, ya bagaimana sejarahnya tadi seperti undang-undang otonomi daerah, ya sehingga desa-desa tadi dapat lebih berkembang, ya, dan dapat membangun. Ya, seperti yang dikatakan oleh ahli-ahli, ya, ataupun akademisi bahwa pembangunan yang bottom up, ya, akan menghasilkan sesuatu yang spektakular. Tetapi kalau pembangunan yang berasal dari sentralisasi, ya, secara seragam, ya, yang dilakukan oleh pusat, dan itu tidak bermakna sama sekali, dan kemajuan yang diharapkan akan sangat lambat, ya, sehingga memerlukan waktu yang tidak lama untuk bertahun-tahun untuk membangun suatu desa tersebut. Demikianlah Bapak, pertemuan kita yang kedua ini kita akhiri, ya, dan sampai jumpa di pertemuan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita.